Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas materi ukuran penyebaran data. Kalian cermati kompetensi dasar untuk materi ini. Yang pertama yaitu jangkauan. Jangkauan atau rentang adalah selisih antara nilai data terbesar dan nilai data terkecil. Untuk data berkelompok, jangkauan data berkelompok adalah selisih titik tengah kelas tertinggi dengan titik tengah kelas terendah, atau selisih tepi kelas tertinggi dengan tepi kelas terendah. Rumusnya R sama dengan X max min X min. Yang kedua, hamparan atau jangkauan antar kuartil. Hamparan atau jangkauan antar kuartil adalah selisih antara nilai kuartil ketiga dengan nilai kuartil pertama. Rumusnya H sama dengan Q3 min Q1. Yang ketiga, simpangan kuartil. Simpangan kuartil atau jangkauan semi antar kuartil adalah setengah kali jangkauan antar kuartil. Q sama dengan setengah H sama dengan setengah kali Q3 dikurangi Q1. Agar lebih jelas, kalian perhatikan contoh berikut. Diketahui data sebagai berikut, tentukan jangkauan, hamparan, dan simpangan kuartil. Caranya, data kita urutkan dulu. Setelah data kita urutkan, kita tentukan X min. Di sini kita lihat X minnya adalah 5, sedangkan X max itu adalah 45. Kemudian untuk menentukan Q1, maka data ini kita bagi menjadi dua bagian. Ini kita lihat dulu. Kita bagi jadi dua. Ini adalah letak Q2. Sebelah kirinya Q2 kita peroleh itu Q1-nya sama dengan 11. Kemudian di sebelah kanan Q2 kita peroleh Q3-nya. Dari data itu kita bagi jadi 2 sama, Q3-nya 15. Kalau sudah kita tentukan X min-nya 5, kemudian X max-nya 45, maka jangkauannya tinggal kita masukkan 45 kurang 5 sama dengan 40. Jadi jangkauan sama dengan 40. Kemudian yang kedua, hamparan itu sama dengan Q3 min Q1. Q3 itu 15, sedangkan Q1 itu 11. Hamparan sama dengan 15 kurang 11 sama dengan 4. Jadi hamparannya ketemunya 4. Qd sama dengan setengah H, hanya 4. Maka kita peroleh Qd sama dengan setengah kali 4 sama dengan 2. Jadi simpangan kuartil sama dengan 2. Contoh yang kedua, data berkelompok. Dari tabel di atas, tentukan jangkauan, hamparan, simpangan kuartil. Untuk menentukan jangkauan data berkelompok, kita tentukan dulu nilai titik tengah dari kelas yang pertama. Kita peroleh X min-nya 70 ditambah 74 dibagi 2 sama dengan 72. Kemudian untuk X max kita ambil nilai dari titik tengah kelas terakhir. X max sama dengan 90 ditambah 94 dibagi 2 sama dengan 92. Karena X min dan X max sudah kita cari, maka kita bisa menentukan jangkauan, yaitu tinggal kita masukkan 92 kurangi 72 sama dengan 20. Jadi jangkauannya ketemunya 20. Hamparan. Untuk data berkelompok, hamparan kita tentukan dulu Q1 dan Q3. Q1 kita cari, kita tentukan dulu 1/4 N. 1/4 N, dimana N ini adalah jumlah frekuensi. Kita hitung, diperoleh 1/4 N-nya 5 untuk menentukan kelas Q1. 5 ternyata berada di kelas kedua. Karena kelas Q1 sudah ketemu, yaitu 75 sampai 79, maka kita bisa menentukan tepi kelas Q1 yaitu 74,5. Kemudian FK itu jumlah frekuensi sebelum kelas yaitu 1, dan F1 itu frekuensi kelas Q1 di sini 5. P-nya itu 75 kurangi 70 sama dengan 5. Kalau sudah kita masukkan ke rumus, kita ganti. Setelah itu kita selesaikan, diperoleh Q1 sama dengan 74,5 ditambah 4 sama dengan 78,5. Selanjutnya untuk mencari Q3 caranya sama, kita perlu 3/4 N, dimana N itu adalah jumlah frekuensi. Kita hitung, diperoleh 15,
Untuk menentukan kelasnya 15 kita cari di sini ternyata berada di kelas yang keempat. Kelas ketiga yaitu 85 sampai 89. Kita tentukan tepi bawah kelas ketiga yaitu 84,5. FK itu jumlah frekuensi sebelum kelas yaitu 13. Sedangkan F3 itu frekuensi kelas Q3 yaitu 2. P-nya sama dengan tadi, 75 kurangi 70 yaitu 5. Kalau sudah kita masukkan ke dalam rumus, kita gantikan, kemudian kita selesaikan, didapatkan Q3 sama dengan 84,5 ditambah 5 sama dengan 89,5. Kemudian kita tinggal mencari H sama dengan Q3 min Q1, kita masukkan Q3 89,5 dikurangi Q1 nya 78,5 sama dengan 11. Jadi hamparannya ketemunya 11. Yang terakhir simpangan kuartil itu rumusnya setengah H. H ketemunya 11, tinggal kita masukkan, kita cari ID sama dengan setengah kali 11 sama dengan 5,5. Jadi simpangan kuartil sama dengan 5,5. Demikian anak-anak yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.